Selamat siang, Mbak. Halo Mas, Dengan siapa ini namanya, Mbak? saya dengan Riri. Oke, Mbak Riri, nomornya berapa sih? Saya tahun ini 22. 22. Nah, tadi kesini naik apa? Pas ini tadi naik motor. Oh, emang sekarang itu kuliah apa kerja? Saya sekarang lagi kuliah semester 6 Di mana, Mbak? di sini di Unesa gitu. Oke. Mbak sudah tahu sendiri kan kita ini mau konseling, jadi saya beri pertanyaan terbuka terlebih dahulu. Silakan Mbak mau menceritakan apapun, nanti kita akan berfokus pada masalah yang akan diselesaikan. Silakan. Jadi saya tuh akhir-akhir ini merasa kayak saya tuh capek kayak males aja buat kuliah gitu ya. Jadi kayak sering banget terlambat ke kelas karena kayak sering menunda waktu gitu loh. Kayak masih nanti kayak males aja gitu loh, karena di kampus pun di kelas pun saya merasa kayak materinya tuh nggak ada yang nyampe ke saya gitu loh, kayak masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu. Tapi ya sebenarnya ada beberapa materi yang saya suka itu ya masuk aja ke saya, tapi kalau yang menurut saya kurang suka itu ya saya nggak mau memahami, emang kayak males aja gitu. Oke, berarti kayak kehilangan fokus ketika masih kuliah gitu ya, Mbak. Itu udah berapa lama kira-kira? Itu habis lebaran ini Emang pas lebaran itu ngapain aja? karena kayak capek aja gitu loh, kan habis lebaran itu kan pasti kayak ke saudara-saudara ngunjungin ke teman-teman itu kan pasti capek ya, jadi juga kan kadang juga ada yang saudara yang kayak gimana, jadi kayak mengganggu sekali ya pertanyaan-pertanyaan gitu. Berarti lebih ke interaksi sosialnya ya, Mbak. Iya. Emang pertanyaan apa sih biasanya yang di keluarga? Ya apalah kayak ini misalnya ini semester berapa gitu kan, ini berarti habis ini kayak selesai ya, terus habis ini mau ngapain, terus kayak tapi kan saya sebenarnya kayak masih bingung ya mau ngapain ya, jadi kayak kepikiran oh iya ya habis ini saya mau ngapain gitu, jadi kayak kepikiran aja gitu. Berarti lebih ke perasaan masih nggak mau diganggu gitu lagi. Iya. Oke, Mbak. Nah, sekarang sebenarnya ini kayak punya pemikiran nggak sih harusnya tuh ngapain kalau ketika fokus biasanya? Ya itu sebenarnya itu belum tahu Mas, padahal tuh kayak malamnya itu sebenarnya saya juga udah tidurnya tuh udah jam 9 gitu loh, nggak begadang nggak apa-apain gitu, tapi tetap sama aja kayak kadang ngantuk aja di kelas gitu. Terus biasanya apa yang dilakuin ketika bosan atau nggak fokus? Biasanya scroll TikTok. Emang udah sering gitu scroll TikTok? Ya udah lama sih. Udah lama. Udah merasa itu udah mulai terganggu. Atau mungkin memang kecanduan TikTok aja ya Mas. Sehingga masuk ke fokus dan oke Mbak, sebenarnya ketika kita tidak bisa memfokus itu karena kebanyakan kebiasaan menonton video-video yang berdurasi pendek, nah gitu, sehingga bisa di alternatifin kayak nonton video yang lebih panjang, dan itu tetap dipaksa untuk bisa menonton itu. Selama ini apakah sering seperti itu atau langsung Jadi sebenarnya kayak walaupun kayak misalnya nonton podcast gitu ya, itu tuh ya paling kayak bertahan sama 15 menit gitu kan, kayak wah bosen terus nanti kalau TikTok lagi gitu loh. Oke, paham. Terus selama ini apa sih yang dilakuin ketika kebosanan itu ataupun hal-hal yang emang ngeganggu gitu, Mbak? Biasanya ngapain ya? Kalau aku sih biasanya nggak, sebenarnya kalau misalkan habis scroll TikTok kan tadi bosen scroll TikTok, terus kayak scroll TikTok juga bosen gitu kan, biasanya saya tuh ya kayak berinteraksi sama teman gitu, kayak ke rumahnya teman atau ke kosnya teman atau ke rumahnya siapa gitu loh, buat ngobrol, buat interaksi atau sama ponakan gitu.
Oke, berarti ada juga interaksi sama lingkungan sekitar. Ada. Oke. Jadi apa ya, lebih baik setelah ini saya akan kayak kasih PR buat Mbak Riri sendiri ini, coba kayak nonton podcast mungkin atau tontonan-tontonan yang berdurasi panjang. Nah, itu salah satu berguna untuk meningkatkan fokus Mbak Riri. Nah, atau juga lebih sering berinteraksi dengan orang lain. Kadang kita kalau terlalu banyak media sosial, kita kan jadinya terlalu hanya hidup di dunia sosial. Padahal di real life juga kita perlu yang namanya kehidupan. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin ada yang mau diceritain lagi mungkin. Mungkin cukup sih Mas kayak gitu. Oh, jadi nanti saya coba untuk menonton video-video yang lebih panjang gitu. Iya, dicoba dulu. Ntar mengurangi sosmed gitu ya Mas. Mengurangi sosmed juga karena itu kan juga berdampak kan. Tapi selama ini udah mau berjuang atau mau mencoba untuk tetap kuliah walaupun nggak fokus, itu suatu hal yang luar biasa sih Mbak. Wah, terima kasih ya Mas. Mau mencoba dan berusaha walaupun tetap nggak fokus ya Mbak. Tapi itu PR-nya buat kedepannya mungkin bisa coba, dan untuk konseling selanjutnya bisa ditanyain atau journaling Mbak. Jadi ketika bosan apa yang dirasain dan apa yang dilakuin. Nah, setelah itu nanti Mbaknya mungkin bisa dievaluasi lagi atau nanti bisa ke sini lagi untuk bisa dibicarain lagi. Begitu Mbak. Oke. Mungkin ada lagi mungkin Mbak. Menit-menit. Oke. Sudah cukup Sudah Mbak? cukup Mas. Oke. Mungkin konselingnya bisa dicukupkan ya Mbak. Lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak sudah mau berbagi cerita atau sharing-sharing. Baik, terima kasih. Selamat siang. Siang Mas. Terima kasih Mbak. Terima kasih ya Mas. Iya.